Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sulaiman, mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon, semester 3, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan produk-produk media audio yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke video pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak dosen pengampu dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk media audio yang dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran itu sendiri. Istilah media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Secara umum, media adalah alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran, sedangkan media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Seorang ahli bernama Latuheru menyatakan bahwa media pembelajaran berguna menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan pengertian peserta didik terhadap materi yang sedang diajarkan. Dengan begitu, media pembelajaran sangat penting diterapkan pada saat belajar mengajar untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Dalam pembahasan kali ini, saya tidak hanya membahas mengenai produk-produk media audio saja, melainkan saya juga akan membahas sedikit terkait pemanfaatan dari produk-produk media audio tersebut. Oke, baik. Langsung saja kita ke pembahasannya. Media audiovisual yaitu suatu media yang memiliki bentuk unsur suara dan unsur gambar. Jenis media yang memiliki kapasitas yang sangat baik dalam melingkupi kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual atau melihat. Media audiovisual yang memiliki persamaan suatu alat bantu audiovisual yang artinya bahan atau alat yang bisa dipakai di situasi dalam belajar yang digunakan dalam belajar tulis dan kata yang bisa diucapkan di dalam memindahkan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual ini membentuk media pelajar yang bisa dijangkau. Audio ini bisa memperlihatkan pesan dan motivasi yang menarik untuk siswa yang mempelajari materi yang lebih banyak. Materi audio bisa juga dipergunakan untuk 1. Meluaskan keterampilan dalam mendengar yang mengevaluasi yang telah didengar. Kemudian yang kedua, mempersiapkan debat yang akan digunakan yang memiliki pendapat untuk para ahli yang ada pada lokasi. Kemudian yang ketiga, membentuk model yang bisa ditirukan kepada siswa. Yang keempat, menyediakan bentuk variasi yang lebih menarik dalam bentuk perubahan yang kecepatan yang mengenai bentuk yang memiliki suatu masalah. Media audiovisual yang memiliki bentuk diam, yaitu media yang hanya melihatkan bentuk suara dan gambar diam, seperti film yang ada pada bingkai suara atau sound slide, film rangka suara. Audiovisual gerak ini, glider, merupakan media yang menampilkan bentuk unsur suara dan gambar yang bergerak. Contohnya seperti film suara dan video kaset. Media visual audio dibagi juga menjadi audio visual murni yang memiliki unsur dan bentuk suara yang memiliki unsur yang berasal dalam sumber yang berbeda.
Ini media audiovisual gerak yang bisa digunakan dalam film atau video. Film yang bergerak sangatlah cepat untuk digantikan dan memberikan unsur dalam bentuk visual yang kontinu. Video yang bisa menggambarkan bentuk objek yang bergerak dalam bentuk bersamaan dalam suara alamiah dan suara yang telah disesuaikan. Alasan orang memilih media audiovisual yang berbasis di proses pembelajaran yang bisa dibentuk dalam bentuk yang dipandang di usaha yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam belajar. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama media audiovisual diam dan yang kedua media audiovisual gerak. Baik, berikut adalah pembagiannya. Media audiovisual diam diantaranya yaitu TV, film rangkai suara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Kemudian media audiovisual bergerak diantaranya film TV, film suara, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, nanti saya akan menjelaskan jenis-jenis audiovisual yang mana pembagiannya ada di sini nih. Oke, langsung jenis-jenis audiovisual yang pertama yaitu audiovisual murni. Audiovisual murni atau biasa disebut juga dengan audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara serta gambar yang bergerak. Unsur suara atau unsur gambar itu berasal dari suatu sumber. Kemudian film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenisnya. Ada yang digunakan untuk hiburan, misalnya film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Namun film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu video. Video adalah sebuah media audiovisual yang menampilkan gerak. Semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disampaikan bisa bersifat fakta ataupun fiktif, bersifat informatif, edukatif, serta instruksional. Kemudian berikutnya ada televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyajikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual serta unsur gerak di dalamnya. Kemudian ada audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni ialah media yang unsur-unsur suara serta gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tak murni biasa disebut dengan audiovisual diam plus suara adalah media yang menampilkan suara disertai gambar diam, misalnya sound slide atau film bingkai suara. Kemudian ada fungsi audiovisual. Fungsi edukatif menyampaikan pengaruh yang bernilai mendidik siswa serta masyarakat supaya berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna serta mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir pelajar. Kemudian ada fungsi sosial, menyampaikan informasi autentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang agar bisa memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang dan adat istiadat serta cara bergaul. Kemudian ada fungsi ekonomis. Dengan memakai media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, dan waktu tanpa mengurangi efektivitas dalam pencapaian tujuan. Kemudian ada fungsi budaya, yaitu untuk memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, serta dapat mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Nah, berikut tadi adalah penjelasan dari pembagian jenis-jenis dari fungsi audiovisual. Oke, baik. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya produk-produk yang dijadikan sebagai media pembelajaran, yang mana dalam hal ini adalah produk media audio, sebenarnya itu sangat banyak. Seperti diantaranya handphone yang sering kita gunakan, kemudian televisi, video, YouTube podcast, radio, film bioskop, dan masih banyak lain.
dan masih banyak lagi. Semua produk yang memiliki unsur mendidik itulah yang dinamakan sebagai media yang dijadikan untuk sarana pembelajaran. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan juga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan menyimak video ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan tinggalkan like dan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini. Dan yang utama yaitu jangan lupa untuk subscribe kawan. Karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Sekian saja dari saya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.